kembali kepada fenomena ratusan orang di Ciamis tadi, itu menunjukkan kecintaan mereka kepada Habib Rizik. Tapi bisa jadi mereka yang tadinya tidak terlalu peduli dengan FPI dan Habib Rizik juga merasa bahwa ada perlakuan hukum yang tidak adil, sehingga mereka pun ikut berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi dengan channel yang keren ini, Keren Cadas. Masih breaking news. Kali ini ada reaksi luar biasa dari masyarakat Ciamis ya. Mereka protes Habib Rizik ditahan. Ratusan massa datangi Polres Ciamis minta ditahan juga. Luar biasa ya. Sebagaimana Lansir Detik News, dan ini lagi trending. Kita bacakan ya. Ciamis, sejumlah warga dari berbagai elemen mendatangi markas Polres Ciamis Jalan Jenderal Sudirman Minggu 13/12/2020. Kedatangan mereka sebagai bentuk protes terhadap penahanan Habib Rizik di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, mereka berkumpul di Masjid Agung Ciamis. Kemudian mereka bersama-sama melakukan aksi jalan kaki ke Polres Ciamis. Meski diguyur hujan, massa tetap semangat melakukan aksi. Massa langsung masuk ke halaman parkir Polres Ciamis, kemudian melakukan orasi. Dalam orasinya mereka menyatakan tidak terima Imam Besar Habib Rizik dizalimi. Selain itu, mereka pun menyatakan kesiapannya untuk menggantikan Habib Rizik di tahanan, karena kedatangannya pun bermaksud untuk menyerahkan diri. Ini ada juga ya, Habibur Rahman siap jamin penangguhan penahanan Habib Rizik, ini alasannya ya. Ada juga Fadlizon ya, sudah mengatakan itu, sama-sama anggota DPR dari Gerindra. Kami siap menggantikan imam besar untuk ditahan. Apabila imam besar disakiti, kami siap berdarah-darah. Tuntutan kami hanya satu, bebaskan imam besar kami, ujar salah seorang koordinator aksi, Wawan Malik Marwan. Wawan pun menyatakan siap ke Jakarta apabila Habib Rizik tidak segera dibebaskan. Selain melakukan orasi, para peserta aksi juga menggelar salat asar berjamaah di halaman Mapolres Ciamis. Meski diguyur hujan lebat dan dengan alas seadanya, aksi berjalan aman dan lancar hingga selesai pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing dengan menggunakan beberapa truk yang mengangkut mereka. Ya, Sobat era sekalian ya, malam ketika Habib Rizik ditahan, pertama datang dulu ke Mapolda, diperiksa sebagai tersangka, ditangkap dengan surat penangkapan dan ditahan dengan borgol dan baju tahanan. Saya mendengar banyak orang yang bersiap-siap ingin menggeruduk Polda Metro Jaya. Tapi rupanya Habib Rizik sendiri tidak menginginkan hal tersebut. Karena kalau bentrok antara aparat dan massa, maka tentu saja akan muncul korban. Mungkin korban jiwa lagi. Karena dalam kondisi yang kepepet, bisa saja kemudian petugas tidak lagi menggunakan gas air mata misalnya, tidak lagi menggunakan senjata dengan peluru karet, tapi bisa jadi senjata tajam. Who knows? Atau ada pihak lain, ada free riders, penunggang gelap, yang memanfaatkan situasi agar chaos. Tentu dengan tujuan macam-macam. Jadi ketika saya misalnya dimintai nasihat, hanya sekedar teman yang kebetulan ada, saya hanya menyampaikan bahwa tidak boleh melakukan tindakan yang anarkis atau anarkistis ya. Kenapa? Karena itu makin akan menunjukkan bahwa framing selama ini benar bahwa FPI adalah kelompok pengacau. Nah, karena itu memang tantangan untuk bersabar itu luar biasa Sobat era sekalian. Walaupun secara kasat mata Habib Rizik, imam besar mereka, diperlakukan tidak adil. Kenapa saya katakan imam besar mereka? Ya karena saya bukan bagian dari FPI. Channel ini adalah channel yang berusaha meneropong fenomena mengenai Habib Rizik ini yang luar biasa, dan
menurut saya ya kita harus tegakkan kebenaran dan keadilan. Sebagai seorang sarjana hukum, saya merasa kok sepertinya ada soal yang sangat mengganggu akal sehat dan hati nurani melihat kasus ini. Mulai dari kasus penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI) sampai kasus penahanan Habib Rizik dengan penersangkaan melanggar 1 protokol kesehatan Undang-Undang Nomor 6 2018 dan melanggar pasal 160 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Semuanya berat diterima nalar, diterima akal sehat dan hati nurani. Nah, hati nurani, nalar dan akal sehat inilah yang menggerakkan saya misalnya untuk terus bersuara. Dan ini adalah bagian dari kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, dan juga merupakan ya hak anak bangsa untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dalam tanda kutip. Dalam pemerintahan maksudnya bagaimana kita menyampaikan opini, pendapat, agar opini dan pendapat kita itu bisa dipertimbangkan sebagai sebuah bahan untuk mengambil keputusan. Terutama keputusan yang tentu saja diharapkan adil, ya, diharapkan adil. Ya, sobat era sekalian, kembali kepada fenomena ratusan orang di Ciamis tadi, itu menunjukkan kecintaan mereka kepada Habib Rizik, tapi bisa jadi mereka yang tadinya tidak terlalu peduli dengan FPI dan Habib Rizik juga merasa bahwa ada perlakuan hukum yang tidak adil sehingga mereka pun ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan ini semua membuka mata kita, terutama mata penegak hukum, bahwa harusnya penegak hukum betul-betul mencari, menahan, memenjarakan orang jahat. Bukan orang seperti Habib Rizik yang dituduh sekedar tanda kutip pelanggaran protokol kesehatan, dan bahkan mereka sedang berduka dikorbankan karena ada korban 6 nyawa yang tewas karena insiden dengan aparat keamanan yang sekarang justru sedang diselidiki dan memunculkan a question mark, tanda tanya besar. Ya, sahabat era sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers. Jadi kami akan meminta masuk ke sel. Dan akan meminta masuk ke sel. Akan meminta masuk ke sel menggantikan Habib Rizik.